warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, kembali lagi di Pojok Parenting Bunda Alivia Esti Marheni. Gimana nih kabar bunda-bunda semuanya? Semoga bunda-bunda semuanya diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk mendampingi tumbuh kembang si kecil di rumah. Di video kali ini, aku akan memberikan tips kepada bunda-bunda semuanya pemberian menu makanan untuk awal MPASI si kecil. Sebelum aku memulai tips-tipsnya, jangan lupa nih untuk bunda-bunda semuanya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya untuk bunda yang anaknya sudah berusia 6 bulan. Dan selamat juga nih untuk bunda yang sudah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk si kecil. Dan jangan lupa nih untuk bunda tetap melanjutkan pemberian ASI-nya sampai si kecil usia 2 tahun. Karena si kecil sudah beranjak umur 6 bulan, sudah waktunya si kecil untuk diberikan MPASI. Apa sih MPASI itu? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Jadi sesuai dengan namanya, meskipun nanti si kecil sudah mulai makan menu yang beragam, tetapi bunda tetap harus memberikan ASI sampai anak bunda berusia 2 tahun. Nah, untuk pemberian MPASI itu sendiri, bunda harus tahu menu-menu apa saja yang diharuskan untuk pemberian MPASI di awal seperti ini. Ciri-ciri si kecil sudah siap untuk diberikan MPASI yaitu si kecil sudah bisa menyangga kepalanya dengan tegak. Lalu selanjutnya si kecil sudah mulai belajar duduk tegak. Meskipun duduknya masih agak sempoyongan, geleyoran seperti itu, yang penting si kecil sudah bisa menegakkan kepalanya ya bunda. Dan selanjutnya si kecil sudah mulai tertarik nih sama makanan. Ketika bunda lagi makan di sebelahnya dia, lalu si kecil sudah mulai ini apa ya, kayaknya ini enak deh, kayak gitu. Untuk bunda yang anaknya masih belum berusia 6 bulan atau masih 5 bulan lah, yang sebentar lagi 6 bulan, kalau sudah menandakan melihat makanan itu kayak udah pingin banget kayak gitu, minta tolong banget jangan diberikan makanan ya, meskipun si kecil itu sudah menunjukkan rasa ingin melahap makanan yang ada di depan dia. Karena apa? Karena ya si kecil belum cukup bulan untuk diberikan MPASI. Takutnya apa? Takutnya lambungnya belum kuat untuk menerima makanan seperti itu. Jadi bunda harus bersabar dulu, harus menunggu usia si kecil 6 bulan, oke? Untuk pemberian MPASI di awal-awal seperti ini, bunda jangan langsung memberikan si kecil menu tunggal. Menu tunggal itu seperti apa? Menu tunggal itu ya seperti contohnya cuma diberikan buah pisang yang dibejek-bejek, dilumat-lumat seperti itu sampai halus, lalu diberikan sama si kecil. Karena ya takutnya nanti si kecil belum bisa menerima makanan yang beraneka ragam, jadi ya di awal-awal dikasih pisang-pisang dulu, dikasih pepaya dulu, seperti itu. Itu amat sangat dilarang ya bunda, karena di awal MPASI itu si kecil harus sudah diberikan menu yang lengkap. Oke? Jangan takut nanti kalau misalkan ada yang bilang seperti ini, loh baru 6 bulan kok udah dikasih makanan yang banyak kayak gitu sih? Udah dikasih nasi, apa tuh, bubur, dikasih sayur, dikasih apa-apa, nanti takutnya perutnya tuh sakit. Iya, seharusnya tuh dikasih makanan pisang aja, alpukat aja, buah-buahan gitu loh yang dihancurin. Nanti kan kalau misalkan dia nggak doyan, kayak gitu kan bisa diganti menu yang lainnya. Ganti lagi yang satu warna aja, satu macam aja, jangan yang banyak-banyak kayak gitu. Iya, kok tega banget sih? Bayinya aja masih 6 bulan, udah dikasih makanan campur-campur kayak gitu, nggak takut apa nanti perutnya sakit, perutnya kembung, nanti kayak gimana? ada ya bunda-bunda orang-orang yang seperti itu, nyaranin kita nyuruh menu tunggal di awal MPASI, cuma dikasih pisang aja, dikasih buah alpukat aja, dikasih pepaya aja kayak gitu. Itu sangat nggak dianjurin dan nggak disarankan. Karena apa? Bayi di usia 6 bulan yang sudah matang untuk diberikan MPASI itu kan dibutuhkan nutrisi yang banyak, nutrisi yang lengkap. Seperti apa? Seperti energinya dia, pemberian kalorinya, pemberian vitamin, protein, mineral, omega 3 dan lain-lain, itu harus lengkap pemberiannya.
Jadi pemilihan menu harus benar-benar diperhatikan untuk kecukupan nutrisi bagi si kecil. Jadi nggak heran nih ya, banyak banget yang salah mengartikan kalau awal MPASI si kecil itu harus diberikan menu tunggal. Kenapa menu tunggal itu tidak direkomendasikan? Sebab bayi tidak akan mendapatkan variasi asupan gizi yang diperlukan seperti protein, karbohidrat, kalsium, lemak, folat, omega 3, dan lain-lain. Jadi, jika hanya diberikan menu tunggal di awal MPASI akan menghambat dan mengganggu tumbuh kembang si kecil. Padahal nih ya Bunda, di masa-masa si kecil tumbuh kembang yang seperti ini diperlukan sekali nutrisi dan gizi yang sangat seimbang. Jadi, pemberian MPASI-nya harus menggunakan menu 4 bintang atau menggunakan menu lengkap. Nah, sekarang kita bahas perbedaan dari menu 4 bintang dan menu lengkap itu seperti apa. Yang pertama adalah menu 4 bintang. Menu 4 bintang ini terdiri dari karbohidrat, sayuran, protein nabati, dan ada protein hewani. Jadi ini yang dinamakan menu 4 bintang. Tujuan dari pemberian menu 4 bintang ini adalah untuk memenuhi zat besi yang dibutuhkan untuk si kecil. Makanya di menu 4 bintang ini ada proteinnya juga, protein nabati, dan ada protein hewani. Tetapi nih bunda-bunda, karena menu 4 bintang ini masih kurang lengkap ya. Kurang lengkapnya apa? Bunda-bunda ada yang tahu? Kurang lengkapnya yaitu tidak adanya lemak di menu makanannya, ya kan? Lemak pada MPASI berperan penting untuk menambah nilai kalori pada makanan si kecil dan proses penyerapan vitamin pada makanan yang diberikan. Selain itu juga, seperti yang aku sebutin tadi, lemak juga sangat bagus untuk perkembangan otak si kecil. Maka dari itu nih, dari pemerintah sendiri menganjurkan untuk pemberian menu lengkap untuk awal MPASI si kecil. Pemberian MPASI sendiri itu harus adekuat ya untuk memenuhi kebutuhan gizi si kecil, baik kebutuhan gizi dari makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein, serta kebutuhan nutrisi mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Pastikan juga nih Bunda, untuk pemberian MPASI menu lengkapnya itu berbagai sumber makanan ya, seperti karbohidrat yang bisa memberikan kecukupan kalori untuk si kecil, yaitu bisa dari nasi, ubi, kentang, ataupun pasta. Lalu selanjutnya pemberian kebutuhan protein untuk si kecil, dan harus diprioritaskan pemberian protein hewani ya. Karena pemberian protein hewani itu bagus banget untuk kekebalan tubuh si kecil, pertumbuhan tulang, dan pastinya untuk kecerdasan. Protein hewani juga bisa nih didapat dari telur, ayam, daging sapi, dan dari ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Selanjutnya ada protein nabati. Nah, untuk protein nabati atau dari sayur-sayuran maupun dari kacang-kacangan, porsinya ini jangan diberikan lebih besar dari protein hewani ya bunda-bunda. Berikan sayuran itu sebagai pengenalan saja di awal MPASI-nya. Protein nabati bisa bunda temukan di kacang-kacangan dan juga ada di sayur-sayuran. Lalu menu lengkap yang terakhir ini juga paling penting, yaitu pemberian lemak. Lemak ini sangat berperan penting untuk penyerapan nutrisi dan sumber energi bagi si kecil. Karena si kecil yang sudah beranjak usia 6 bulan ke atas itu pasti akan jauh lebih aktif, karena dia sudah mulai belajar merangkak, belajar untuk berjalan, belajar untuk babbling, mengoceh-ngoceh seperti itu. Nah, kalau misalkan si kecil tidak diberikan menu lengkap, nanti pertumbuhannya bisa saja terganggu. Perlu bunda ketahui juga, pemberian lemak ini juga bisa membantu pembentukan otak bayi yang tersusun dari 80% itu adalah lemak. Bunda bisa mendapatkan lemak ini dari santan, minyak kelapa, minyak canola, minyak jagung, margarin, dan lain-lain. Kalaupun bunda ingin menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah, tidak apa-apa, silahkan. Jadi bunda tidak perlu nih menyiapkan persiapan menu dari si kecil itu harus pakai minyak yang mahal. Sekarang
sekarang emang minyak mahal ya, maksudnya tuh minyak yang khusus untuk MPASI kayak gitu kan jarang ditemuin di minimarket di sekitar kita ya. Ya udah Bunda pakai aja minyak goreng di rumah, itu juga boleh. Lalu pakai bahan-bahan yang sekiranya masih ada di rumah dan masih tergolong bisa dijadikan menu lengkap seperti itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet dan nggak usah bingung nyari bahan makanan yang khusus nih untuk bayi kayak gitu. Bismillah, pokoknya makanan yang ada di rumah itu Bunda olah sendiri untuk persiapan MPASI-nya si kecil. Yang penting penggunaan minyaknya itu harus baru ya, jadi nggak boleh minyak yang habis dibuat goreng tempe ikan untuk masakan satu rumah. Jadi kalau mau bikin MPASI untuk si kecil ya harus pakai minyak yang baru. Minyaknya juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja sesuai takaran untuk MPASI, oke? Jadi kesimpulannya di sini bunda-bunda semuanya, pemberian awal MPASI untuk si kecil yang sudah berusia 6 bulan adalah menu lengkap. Karena menu lengkap ini sudah memenuhi kebutuhan kecukupan gizi, makronutrien, dan mikronutrien si kecil. Oke, selesai sudah aku bahas untuk pemberian menu makanan di awal MPASI si kecil. Dan pastikan ya Bunda harus benar-benar mendapatkan informasi terpercaya. Jangan terfokus sama omongan-omongan di sekitar yang tidak membolehkan memberikan makanan beraneka ragam di awal MPASI. Dan harus memberikan menu tunggal di awal MPASI. Jangan ya Bunda. Pemberian makanan untuk si kecil di awal MPASI ini juga harus sesuai panduan yang diberikan WHO. Jadi untuk informasi lengkapnya, pemberian atau takaran-takarannya itu seperti apa, silahkan Bunda searching atau googling sendiri. Nanti pasti lama-kelamaan Bunda akan terbiasa menggunakan takaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh si kecil. Oke, berakhir sudah pojok parenting Bunda Alivia Esti kali ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bundaku semuanya yang sedang mempersiapkan MPASI si kecil di rumah. Jangan lupa untuk share video ini agar bunda-bunda semuanya yang sedang mempersiapkan MPASI si kecil di rumah atau yang sedang galau gundah gulana gimana sih caranya memberikan makanan di awal MPASI si kecil. Pastinya video ini adalah jawabannya. Jangan lupa juga nih untuk klik like dan klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pojok parenting Bunda Alivia selanjutnya.